Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Visi negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita pekan ini? Berikut rangkumannya. Bila ingin memberdayakan, maka berilah kail, jangan memberi ikan. Pepatah lama itu mengandung makna, bantuan yang kita berikan jangan justru menciptakan ketergantungan. Konstitusi memang menugaskan negara untuk membantu kehidupan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Namun pasal yang sama juga menegaskan negara untuk memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Program populis sekilas amat bermanfaat bagi rakyat. Namun ekonom dari Universitas Harvard bernama Danny Rodrik menyatakan, ekonom membenci populisme karena identik dengan kebijakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkelanjutan, yang akhirnya justru menyengsarakan rakyat jelata yang semestinya dibantu. Masih banyak kritik pedas cendekiawan dari berbagai belahan dunia terhadap kebijakan dan program populis. Ada yang menyebut kebijakan populis memang membangkitkan semangat masyarakat, namun akhirnya justru memiskinkan kelompok paling rentan. Ada pula yang menyatakan kebijakan populis tak lebih dari modus pembelian suara. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan pada 2012 hingga 2023 hanya turun 2,3%. Padahal anggaran bansos meningkat dari tahun ke tahun, bahkan jor-joran menjelang pemilu. Anggaran bansos melejit menjadi 78 triliun rupiah pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Pada 2019, anggaran bansos melonjak lagi menjadi 195 triliun rupiah, dan pada 2024 ini kucuran dana bansos mencetak rekor hingga 500 triliun rupiah. Bansos merupakan mandat konstitusi perwujudan kehadiran negara melalui program karitatif sebagai bagian dari skema perlindungan sosial. Namun masifnya program bansos menjelang pemilu memicu tudingan bansos dijadikan komoditas elektoral sebagai upaya penguasa mengikat dukungan politik warga negara. Rakyat yang miskin memang harus dibantu. Itu bukan hanya pekerjaan pemerintah semata-mata. Kita semua harus ikut bertanggung jawab. Bahwasanya si kaya, si yang punya harus membela dan membantu si miskin. Semangat kegotong royongan, semangat musyawarah dan mufakat, semangat membangun rasa di antara kita ini lebih hebat, saling menghargai satu sama lain, lebih penting dari bantuan 10 kg beras, saudara-saudaraku semua. Itu lebih berharga daripada sekian ratus ribu rupiah yang diperlukan oleh rakyat miskin itu sendiri. Kita sepakat untuk itu. Yang miskin harus terbantu. Dan memang itulah tugas pemerintah. Kita tetap akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang berarti untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kita tetap mendukung berbagai kebijakan itu. Tetapi kebijakan yang kita anggap kurang tepat, kebijakan yang membawa konsekuensi bukan kita semakin maju tetapi mundur, kita katakan stop, jangan lanjutkan itu. Harus diakui, program populis sangat menarik dan menyentuh langsung keseharian rakyat di seluruh negeri. Namun ada pula aspek moral hazard dari program populis, yaitu potensi korupsi salah satunya. Anggaran negara
merupakan manifestasi janji-janji kampanye yang syarat retorika. Persoalannya, program dan kebijakan populis berpotensi membebani anggaran negara. Sumber dananya boleh jadi mengambil alokasi pos anggaran yang lebih prioritas atau mengakibatkan utang baru. Bila program populis dipaksakan di tengah keterbatasan anggaran, bisa jadi mengakibatkan kebuntuan saat pembahasan APBN di Senayan. Pemirsa, setiap pemimpin tentu ingin dipuja dan dipuji, dikenal dan dikenang sebagai sosok yang murah hati melalui berbagai program bantuan dan subsidi. Bila tingkat kepuasan terbang tinggi, pengaruh politik pun makin mumpuni. Yang jadi pertanyaan, apakah kebijakan pro rakyat itu tepat sasaran? Kebijakan pro rakyat tentu butuh dukungan anggaran yang kuat. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah harus memutuskan apa yang harus diprioritaskan. Jangan sampai demi membangun citra dan tebar pesona, pembangunan menjadi korbannya atau menumpuk hutang negara. Yang juga mesti dicermati, pengawasan atas potensi korupsi serta politisasi. KPK sudah mengingatkan, bansos dan hibah rawan penyalahgunaan. Bansos misalnya kerap berujung pada kasus korupsi, bahkan hingga menjerat menteri. Sebuah riset dengan model siklus anggaran politik menemukan penguasa memanipulasi anggaran menjelang kontestasi demokrasi. Modusnya dengan meningkatkan belanja diskresioner dan mengurangi belanja wajib. Belanja diskresioner seperti bansos dan hibah, sementara belanja wajib seperti anggaran pendidikan. Kajian kritis program populis adalah tema diskusi kita untuk malam hari ini dan kita akan mendiskusikannya bersama Dekan FDKOM UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Gun Gun Herianto. Selamat malam, Mas Gun. Selamat malam, Mbak Rara. Dan juga kita akan berdiskusi dengan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, Bapak Fit Adrison PhD. Selamat malam, Pak Fit. Selamat malam, Mbak. Dan juga kita akan berbincang bersama mantan Komisioner KPK, Bapak Laude M. Syarif PhD. Selamat malam, Pak Laude. Terima kasih. Selamat malam, Mbak. Bapak-bapak telah hadir di studio Metro TV. Ini mengenai program populis. Kita akan membahas mengenai kajian kritis program populis. Mengenai program populis sendiri kan memang dibutuhkan agar kemudian beban ekonomi rakyat berkurang seperti itu. Ada jaring pengaman sosial, subsidi, dan semuanya. Namun kemudian di sisi lain, moral hazard mengintai di balik program dan kebijakan populis. Ini saya ingin mendengar nih komentar ataupun tanggapan dari masing-masing disesuai dengan bidangnya mengenai program populis dari masing-masing bidang. Mungkin kita akan mulai dari Mas Gun terlebih dahulu. Silakan, Mas Gun. Iya, sebenarnya memang butuh kehati-hatiannya dalam konteks implementasi program-program populis, apalagi kalau dikaitkan dengan momentum elektoral. Kenapa? Karena biasanya diposisikan sebagai alat atau strategi persuasi. Nah, kalau kita bicara misalnya di beberapa sejarah kontestasi elektoral, termasuk yang terakhir kemarin, itu kan ada satu mekanisme yang kemudian menempatkan pendekatan fair of ideas ya. Itu strateginya namanya dalam konteks komunikasi politik yang kemudian memasukkan program-program yang gampang dicerna dan gampang diterima. Dan itu kemudian butuh satu pengawasan yang sifatnya aktif, partisipatoris, dan bukan hanya dari penyelenggara pemilu tapi juga dari masyarakat banyak. Kenapa? Karena biasanya gini, ini kan ada satu situasi kompetitif, Mbak Rara, di mana brand bertarung. Kalau pakai pendekatan Gary Mauser, itu kan ada upaya memengaruhi perilaku massa dalam satu situasi kompetitif. Nah, proses itu yang kemudian butuh namanya tindakan-tindakan jangka pendek yang kemudian bisa berhasil atau memiliki dampak signifikan. Contohnya misalnya apa yang bisa ada di top of mind publik. Misalnya soal kesejahteraan. Nah, itu makanya kemudian biasanya ada gelontoran dana nih, pork barrel ya. Atau politik gentong babi gitu ya. Itu yang kemudian bisa aja kemudian menjadi alat persuasi, menggunakan anggaran negara untuk kepentingan politik. Dan itu misalnya wujudnya bisa macam-macam, antara lain seperti bantuan sosial. Kalau misalnya bantuan sosial itu kemudian terukur dengan tepat guna tepat sasaran, apalagi misalnya data terpadunya itu kemudian bisa terkonfirmasi sedari awal dan dibagikan
tidak kemudian mengalami anomali, itu menurut saya masih bisa diterima. Oke. Tetapi kalau misalnya ada penyimpangan dalam konteks data terpadunya belum rapi, kemudian ada alokasi anggaran negara untuk kemudian momentum yang dipadatkan menjelang misalnya proses atau momentum pemilihan umum. Tapi dengan adanya momen elektoral, situasi kompetitif, apakah data mungkin akan terukur atau potensi penyalahgunaannya justru yang lebih besar? Ya itu, ketika misalnya berubah dari proses yang seharusnya kemudian tepat guna tepat sasaran dan diarahkan untuk persuasi politik, maka kemudian pasti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang itu menurut saya butuh kehati-hatian yang betul-betul disikapi, bukan hanya untuk kepentingan temporer ya dan sangat politis begitu. Oke, Pak Laude, dari segi pengawasan ataupun potensi korupsi, program populis ini bagaimana? Ya, saya pikir saya hanya menyambung tadi apa dikatakan oleh Mas Gun-Gun itu, bahwa kalau bantuan sosial menurut kajian kami di KPK dulu dan seharusnya harus dipakai juga oleh sekarang, bahwa semua bantuan sosial harus diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu, maka kami di KPK dulu ingin memadukan semua data-data penerima bantuan sosial. Saya tahu persis waktu itu ada Kementerian Sosial, mereka punya data sendiri, Kementerian Kesehatan punya data, Kementerian Pertanian punya data sendiri, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Agama punya data, dan beda-beda. Nah, oleh karena itu kita minta waktu itu Kementerian Sosial mengkoordinir, Kementerian Dalam Negeri, saya lupa lagi, Kementerian Dalam Negeri, banyak KKP, itu juga ada untuk bantuan sosialnya, dan semuanya antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Jadi kita ingin waktu itu by name, by address, berdasarkan nomor NIK KTP seperti itu, sehingga penyalurannya betul-betul sampai ke sana. Tapi kalau seandainya penyalurannya itu adalah keluar daripada orang-orang yang harus berhak mendapatkannya, diberikan secara serampangan, ya itu kan berarti penyalahgunaan pemanfaatan anggaran negara. Nah, nanti teman dari ekonomi itu bisa tanya, bisa kan menjelaskan lebih lanjut. Yang nomor dua, apakah bantuan sosial yang menjelang pemilihan umum ini itu sudah masuk, sudah dikasih earmark dalam APBN sebelumnya atau tidak? Menurut informasi yang saya dengar-dengar, tidak semuanya juga ada. Bahkan ini dipaksakan menjelang air. Jadi ini tidak bagus dari segi transparansi, tidak bagus untuk accountability. Nomor tiga, bansos yang kita lihat 3 atau 4 bulan terakhir ini, itu bahkan Kementerian Sosial seakan-akan tidak diberi peran. Semua menteri pergi sendiri, seperti itu tidak terkoordinir. Ya berarti juga saya pikir itu bisa dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan sebenarnya. Dan kalau kita ingin belajar dari negara lain, negara tetangga saja, itu sudah dilakukan oleh Thaksin misalnya. Thaksin Shinawatra, pernah juga dilakukan oleh Estrada bahkan sebenarnya yang presiden sebelumnya di Filipina juga melakukan hal yang sama, sehingga mereka selalu meributkan pork barrel seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi nggak enak. Seperti itu. Tapi artinya ini betul-betul kelihatan akan syarat korupsi. Karena apa? Pertama, dia tidak mengikuti paten APBN. Yang kedua, akuntabilitasnya tidak ada. Jadi penyalahgunaan kewenangannya ada. Jadi kalau kita mau lihat dari unsur-unsurnya itu, ya ini kok dekat sekali dengan korupsi ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan minta pandangan dari Pak Fit ini mengenai program populis, keterbatasan anggaran, dan moral hazard yang mengintai. Oke. Karena saya akademisi, saya akan melihat dari kacamata keilmuan dulu ya. Ini bermula sekitar 50 tahun yang lalu, itu ada namanya political business cycle. Nah, jadi ternyata siklus perekonomian itu bisa diinjus oleh siklus politik. Kenapa? Karena ada kecenderungan bagi incumbent untuk menerapkan kebijakan yang ekspansif agar employment bisa naik, jadi unemployment turun,
walaupun inflasi naik. Ya. Nah, berkembang akhirnya jadi political budget cycles. Jadi akan ada perubahan alokasi anggaran mengikuti siklus politik. Ya. Kenapa? Bahasa sederhananya gini. Orang itu lebih ingat sesuatu yang terjadi lebih dekat dibandingkan dengan yang jauh. Kalau saya baikin Mbak Rara sekarang, ya, walaupun 4 tahun yang lalu saya sakitin, mungkin yang akan diingat adalah yang sekarang. Tapi dibalik, kalau seandainya saya dulu baik banget, sekarang jahat, maka yang akan diingat adalah yang jahat. Jadi orang akan ingat yang lebih recent dibandingkan dengan yang jauh. Ya. Terus apa akibatnya? Karena orang lebih ingat yang dekat dibandingkan dengan yang jauh. Selain itu juga masyarakat biasanya akan melihat dampak dari pemilu ini sangat tergantung dari pendidikannya. Kalau orang yang pendidikan itu cukup tinggi, maka mereka akan punya pandangan apa implikasi pilihan mereka 5, 10, 20 tahun ke depan. Pikirannya jangka panjang. Iya, nah kalau untuk yang mungkin tidak berpendidikan, mereka hanya mikir waktu yang sesaat. Oke. Nah sekarang pertanyaannya gini, efektif atau enggak? Banyak studi menunjukkan bahwa ternyata memang efektif di negara berkembang. Di new demokrasi. Indonesia gimana? Terjadi, ada salah satu jurnal, salah satu artikel, itu Political Business Cycles di tahun 2013. Ya. Itu di Economic Letters dan menunjukkan bahwa memang ada peningkatan bansos pada saat setahun menjelang pilkada dan pada saat pilkada. Dan itu meningkat pada saat incumbent maju lagi. Oke, Pak Fit, kita akan membedah lebih mendalam mengenai political business cycle ini, tapi kita harus ikuti jeda berikut. Pemirsa, Visi Negarawan akan segera kembali usai jeda. Kita sudah melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial, di mana hasilnya mayoritas responden menilai pemerintah belum menggunakan uang rakyat dengan efektif dan efisien. Kita akan bahas mengenai hasil jejak pendapat sederhana ini, tapi usai jeda berikut. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi. Pak Fit menyambung tadi pertanyaan mengenai political budget cycle dan kemudian kaitannya dengan kepentingan politik elektoral di Indonesia. Dan kemudian apabila kita bandingkan nih dengan era-era sebelumnya seperti apa sih? Kalau political budget cycles, jadi perubahan alokasi anggaran mengikuti pola pemilu ya. Itu kalau kita lihat itu, ini saya punya datanya, bahwa memang akan cenderung meningkat ketika incumbent itu ikut lagi. Ya. Jadi kalau saya punya data dari sini bahwa tahun 2009, 8, 9 itu mengalami peningkatan dan share-nya sekitar 7,9 dari total belanja negara itu untuk bansos. Ya, 7,9. Nah setelah itu turun. Pada 2014 kan kontestasinya udah bukan incumbent lagi. Nah pada saat itu sekitar 5,6%. Dan menurun terus, baru mulai lagi naik lagi 2018, 19, 20, 19 ya. Jadi naik terus. Nah kalau seandainya di 2020 itu memang naik karena memang ada COVID. Tapi yang pertanyaannya adalah kok anggaran di 2024 itu lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat COVID. Itu menjadi pertanyaan. Oke, Pak Laude, apa komentarnya? Ya itu kan yang saya bilang tadi itu bahwa seharusnya penerima bansos itu orang-orang yang tepat seperti itu. Ketika jumlah data bansos zaman COVID itu meningkat, karena apa? Ada banyak yang kehilangan pekerjaan yang dulu dianggap tidak miskin menjadi orang miskin, sehingga APBN-nya menjadi lebih meningkat. Tadi yang dikatakan oleh Pak Fit yaitu COVID sudah selesai, pemilu kita laksanakan, kenapa dana bansosnya menjadi lebih tinggi? Jadi kan penyalahgunaan keuangan negara sebenarnya yang hal-hal yang seperti ini. Jadi ya masyarakat bisa tahulah seperti itu bahwa
ini adalah memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan tertentu. Dan Anda seharusnya melihat itu ada nggak indikasi boleh. pelonggaran pengawasan juga tidak untuk kemudian mensukseskan program label program? Iya, bahkan sebenarnya itu tadi biasanya bansos itu terkoordinasi dengan baik, ada Menko-nya sendiri, ada Kementerian Sosial yang melakukan itu seperti itu. Sekarang ini nggak lagi, itu ditebar kemana-mana dalam bentuk bukan bansosnya itu. Mulai ada uang, mulai ada beras, dan lain-lain, sembako yang lain-lain seperti itu. Jadi kan aneh, bahkan misalnya ya saya masih ingat ada, nggak usah sebut menterinya, dia membuka pasar murah, pasar murah, tapi dia memakai baju partai politik dia sampai diributin seperti itu, dan itu banyak dilakukan. Oke, nah Mas Gun, artinya dari pandangan Anda ini program dan kebijakan populis dari penguasa ini masih sesuai akidah atau sudah kebablasan? Wah, ini kayak cocokin ngelakuin ngomong Kaidah mungkin ya. Oke. Lo mau akidah aja. Jadi kalau menurut saya begini, kalau bicara bantuan sosial atau program populis lainnya itu kerap kali memang dikaitkan dengan bagaimana memengaruhi market elektoral, iya kan? Dan sebenarnya ini masuk kategori narasi sekaligus simbolik konvergen. Kalau dalam bahasa politik ya, itu narasi itu menjadi penting untuk memengaruhi persepsi. Contoh misalnya, bantuan akhirnya kemudian muncul persepsi positif di pemilih. Dan itu akan sangat menguntungkan terutama bagi mereka yang punya akses terhadap bantuan, menggelontorkan bantuan itu untuk mendapatkan namanya insentif elektoral. Kan begitu. Dan itu sebenarnya populisme bukan hanya populisme kesejahteraan tapi populisme lain di berbagai belahan dunia. Saat kontestasi elektoral kerap kali dipakai. Contoh misalnya Duterte, populisme dalam bentuk lain. Hugo Chavez. Kemudian misalnya dalam konteks narasi seperti Mitt Romney, Believe in America. Atau misalnya Donald Trump, ya, Make America Great Again. Hillary, Fighting for Us. Itu semua sebenarnya dalam tanda petik narasi yang kemudian memanfaatkan bagaimana wacana politik dalam gerakan sosial yang kemudian punya akses terhadap basis massa luas itu kemudian dipergunakan. Nah, salah satu instrumen dalam konteks gagasan politik program populis itu biasanya adalah bantuan, kan gitu. Sehingga kemudian bantuan harus kemudian ditempatkan seharusnya kan dalam konteks ketepatan penggunaan. Tetapi kalau dihubungkan dengan momentum politik, seringkali kemudian menjadi alat persuasi yang tadi saya sebut. Makanya kemudian kalau sesuai kaidah atau enggak, nanti dilihat bagaimana misalnya mekanisme penganggarannya, bagaimana implementasinya. Ya kan, apakah misalnya penganggarannya melampaui aturan yang diharuskan tadi seperti disampaikan oleh Pak Laude. Kalau melampaui hukum, melampaui etik misalnya, ya udah berarti kan tidak sesuai kaidah. Oke, baik, kita masih akan terus melanjutkan Aku bisa perbincangan. tambahin lagi dikit nggak? Boleh, tapi ditahan dulu nggak Pak Laude? Biar oke lah. Oke. Karena ini penting. Jadi takutnya itu seperti yang dibilang tadi. Ya saya mau ingin tunjukkan itu bahwa saya pernah ikuti itu yang populisme seperti itu. Pemimpin-pemimpin yang mendukung yang populisme itu pasti less demokratik. Jadi misalnya itu kayak Bolsonaro, Duterte seperti itu, bahkan Trump to some extent seperti itu juga. Jadi itu makanya kualitas demokrasi kita menjadi menurun. Jadi itu rumus yang bagus untuk korup. Oke. Tapi menarik nih pernyataan dari Pak Laude. Tapi kita akan bahas usai headline news pukul 22 berikut ini terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi, tapi sebelumnya kita akan lihat hasil jejak pendapat sederhana melalui media sosial yang hasilnya responden yang setuju anggaran negara digunakan untuk membiayai pembangunan paling banyak dibandingkan untuk bansos dan subsidi atau untuk kenaikan gaji ASN TNI dan Polri. Kita lihat presentasinya yang setuju untuk pembangunan 48%, untuk bansos dan subsidi 38%, untuk kenaikan gaji ASN TNI Polri adalah sebanyak 14%.
Pak Laude mungkin bisa mengomentari sedikit bagaimana kemudian hasil jejak pendapat ini, karena ada sekitar 48% yang lebih setuju ini anggaran tuh buat pembangunan, bukan buat bansos, bukan buat subsidi seperti itu. Oh, ya sudah mulai nih. Sudah, oke. Iya, jadi menurut saya tuh negara yang bagus itu makin sedikit bansos itu yang paling bagus. Jadi makin banyak bansosnya, berarti kan orang miskinnya makin banyak. Jadi Tapi kan bansos itu program populis, Pak Laude. ya makanya dibilang tadi semua yang program-program populis itu nggak bagus, nggak bagus. Ada moral hazard yang mengintai ya? Iya, ada macam-macam dan bahkan kalau kita lihat kualitas pengelolaan bansos di Indonesia, korupsinya tinggi banget. Mulai dari jangankan bansos biasa, yang dana bos saja, dana bos saja itu banyak banget penyalahgunaan seperti itu. Apalagi dana bansos yang menjelang pemilu seperti itu. Jadi seharusnya itu masyarakat juga harus diedukasi bahwa pembangunan yang terencana yang baik itu yang harus ditingkatkan seperti itu, bukan bagi-bagi cash, bagi-bagi apa gitu. Oke, Pak Laude, apabila kita lihat nih berkaca pada negara lain, misalnya kita lihat dari MA Filipina di 2013 yang memvonis penggunaan uang negara untuk kepentingan elektoral atau politik tadi pork barrel sebagai praktek ilegal dan terkait tindak pidana korupsi. Nah, bisa tidak kita berharap hal serupa terjadi di Indonesia? Keputusan seperti ini. Ya, itu kalau kita lihat undang-undang pemilu kita itu kan itu salah satu emang ilegal untuk memanfaatkan itu pidana juga, tetapi sayangnya itu ada batas waktunya, elektoral itu dikerjakan oleh Gakumdu dan lain-lain. Jadi kalau misalnya hanya money politik yang biasa itu mungkin agak susah ya. Tetapi kalau misalnya APH, saya mau menyebut saja KPK ya, tapi kepolisian, kejaksaan, dan KPK mau serius melihat penyalahgunaan pemanfaatan APBN, itu bisa itu pasal 2, pasal 3 kalau betul-betul memenuhi seperti itu, dipakai buat apa, dari mana asalnya, untuk siapa saja, menimbulkan kerugian negara yang lebih besar. Itu bisa, dan itu lebih, karena itu kan sistematis ya, itu mungkin lebih bagus dilihat. Oke, baik. Nah, karena Pak Laude sudah menyinggung sedikit mengenai kata APBN, saya mau ke Pak Fit terlebih dahulu. Tadi juga Pak Fit mengatakan bahwa ada kecenderungan dana bansos ini meningkat setiap incumbent maju dalam kontestasi politik. Nah, apabila kita lihat nih memang di 2024 ini ada banyak janji kampanye, bahkan ada yang tadi butuh anggarannya sampai ratusan triliun rupiah, sekitar 450 triliun rupiah. Nah, ini bayangan Anda mengenai proyeksi APBN 5 tahun ke depan akan seperti apa dong? Pertanyaan berat. Antara berat sama nggak berat sih. Sebenarnya gini, permasalahan di APBN kita itu adalah tax ratio kita itu cenderung turun. Jadi kita pernah sekitar 13, tapi semakin lama itu semakin kecil, sekitar 9 atau 10 sekarang. Nah, itu kan artinya dari 100 rupiah yang ada di dalam ekonomi, cuman 10 yang bisa digunakan untuk diambil menjadi pajak. Nah, kalau seandainya ini digunakan untuk spending yang tidak produktif, ya, dalam jangka panjang, atau spending yang sifatnya itu populis atau oportunis, maka akibatnya tentu harus ada pembiayaan tambahan, ada defisit. Nah, memang di kita di Indonesia ada batasan bahwa defisit itu tidak boleh lebih dari 3% terhadap PDB, dan kita kecuali di COVID masih bisa memenuhi tersebut. Tapi defisit terus-terusan sebetulnya juga ya nggak bagus juga. Gitu. Program makan siang gratis yang juga populis ini gimana? Suatu saat, ya kalau seandainya revenue kita itu masih seperti sekarang, itu kan artinya ada yang harus dikorbankan. Coba bayangkan ini kayak rumah, ya. Saya punya income sekian, terus kemudian ada pengeluaran baru untuk yang sebelumnya masih belum pernah saya keluarkan. Itu artinya pasti akan mengurangi spending untuk yang lain, untuk pendidikan anak saya, untuk sekolah dan seterusnya. Jadi pasti akan ada sebagian dari anggaran untuk yang lain akan berkurang kalau tidak mau untuk
defisitnya besar atau meraise hutang. Oke, bayangannya seperti itu ya mengenai APBN. Nah, kita akan kembali berbicara politik, Mas Gun. Ini dari pandangan Anda bagaimana relasi politik populisme dengan indikator good governance? Ya, bagaimanapun kalau misalnya kita bicara relasi politik, pasti kan bicara siapa yang powerful, siapa yang powerless ya. Dan itu biasanya direpresentasikan oleh kelompok formal dan kelompok informal. Nah, ini harus kita baca juga. Misalnya nih, kelompok formal, eksekutif, legislatif, ya kan? Kelompok informal bisa aja jaringan keluarga, bisa aja jaringan bisnis yang sebenarnya dia bukan orang di eksekutif dan bukan orang di legislatif, tetapi menjadi significant others, menjadi orang lain yang sangat berpengaruh menentukan pada proses anggaran dari hulu ke hilir. Nah, kalau ini terjadi, maka good governance pasti tidak akan pernah bisa diimplementasikan dengan baik. Kenapa? Karena dari awal banyak pemburu rente yang sudah mengendus anggaran ini untuk apa dan berapa. Sehingga kemudian dari situ, itu sudah terjadi yang disebut dengan ruang negosiasi. Iya kan? Bagaimana misalnya akses publik yang rendah, transparansi yang kurang, itu kemudian menyebabkan mereka yang punya akses baik di formal maupun informal, akhirnya kemudian memanfaatkan anggaran dari sejak penentuan sampai pengalokasiannya. Sehingga kemudian pasti good governance yang tadi disebut itu menjadi sesuatu yang sulit direalisasikan. Gitu. Baik Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan perbincangan. Kita akan melihat kembali bagaimana kemudian hasil jejak pendapat berikut ini. Kita akan menyoroti mengenai kekhawatiran dari responden soal jumlah hutang negara yang menyatakan khawatir ada 88%, yang menyatakan tidak ada 12%. Nah, ini mungkin area Pak Fit ya mengenai hutang negara ini. Gimana nih kaitannya program populis berkontribusi kepada beban hutang negara? Saya akademisi yang berusaha untuk memberikan pandangan yang netral. Satu, ada orang yang pihak yang memfokuskan kepada total hutang. Ada yang kalau dari pemerintah berusaha untuk membandingkan dengan negara maju hutang terhadap PDB kita. Kalau saya sih melihat lebih ke arah kayak gini. Kalau dari total hutang itu nggak tepat karena apa? Nggak bisa dibandingkan antara saya yang hutangnya anggaplah 500 juta dengan aset sekian dengan ada artis yang hutangnya 50M tapi asetnya luar biasa. Kalau untuk negara, jangan lupa bahwa yang untuk ngebayar hutang itu berasal dari tax, ya, dari pajak, ya. Kalau seandainya taxnya itu masih rendah, ya, maka kalau seandainya kita nggak mau ngutang, maka itu artinya banyak pengeluaran untuk pembangunan yang harus dikorbankan untuk membayar cicilannya atau bunga utang tersebut. Jadi kalau seandainya satu program, apapun program, itu tidak memberikan return yang positif di dalam jangka panjang, itu tidak akan mengakibatkan tax revenue atau tax base kita naik, sehingga tax revenue kita nggak naik, itu akan cukup mengkhawatirkan sih sebetulnya. Tapi walaupun perlu saya garis bawahi lagi ya, bahwa dari sisi rasio utang Indonesia memang lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara, tapi perlu diingat bahwa kemampuan untuk mengenerate revenue dari tax itu rendah, cuma 10%. Oke, baik. Masih mengenai utang, tapi saya akan ke Pak Laude. Pak Laude, apabila kita lihat PPATK pernah menyatakan korupsi membuat utang negara menggunung dan utang pemerintah saat ini juga sudah sangat tinggi, ini rekor malah seperti itu. Apakah ini ada kaitannya juga korupsi juga tertinggi dalam sejarah, Pak Laude, atau bagaimana? Ya, kalau korupsi tertinggi dalam sejarah itu ya harus kita harus banding-bandingkan dulu. Tetapi apakah tingkat korupsi meningkat? Ya ukurannya banyak. Nomor satu, Corruption Perception Index kita.
Tahun 2019 ketika saya di KPK itu kita pernah mencapai 40. Jadi itu kita sudah nomor 3 di ASEAN itu. Singapura, Malaysia, Indonesia. Sekarang 34. Jadi dan tidak pernah terjadi di sepanjang setelah reformasi corruption perception index kita itu turun. Paling pernah stagnan. Di zaman saya pernah stagnan 1 kali. Sekarang kok langsung turun sampai berapa digit itu dari 40 menjadi 34, 6. Sekarang saya barusan sebelum ke sini itu saya dikirimin lagi data dari Variety Democracy Index. Turun juga. Jadi kualitas demokrasi kita menjadi menurun juga. Terus Mas Gugun tadi bisik-bisik dengan saya karena ekonomi intelijen ini juga mungkin akan turun. Jadi berarti saya bisa kita pikirkan bahwa mungkin tahun depan lagi akan turun. Jadi kalau misalnya corruption perception indexnya kita itu turun, berarti memang tingkat korupsinya meningkat seperti itu. Wah terus kan banyak pemerintah, wah itu kan persepsi. Ya persepsi itu dibangun dari kenyataan. Kenapa orang seperti itu? Dan kalau kita lihat saja jor-joran bagi-bagi bantuan seperti itu tanpa akuntabilitas yang jelas, ya itu kan sebenarnya korupsi terjadi di depan mata. Dan akhirnya kalau itu membebani negara dan menjadi utang, ya kita berdosa tuh kalau membiarkan saja hal seperti itu dilakukan oleh pemerintah menurut saya. Mas Gun ada tanggapannya? Iya, saya setuju dalam beberapa hal, terutama kalau saya dari sisi politik ya, terutama proses konsolidasi demokrasi. Jadi ketika good governance bermasalah, nanti juga berpengaruh ke keberfungsian pemerintah kan, dan itu menjadi salah satu yang diindeks dalam indeks demokrasi kan. Selain tentu juga civil liberties ya, kemudian juga proses dalam pemilu tuh, electoral proses itu kerap kali diindeks. Makanya kemudian keberfungsian pemerintah itu menjadi investasi baik Indonesia dalam konteks jangka panjang, termasuk menurut saya dalam konteks ini adalah menguatkan demokrasi. Jadi kalau kemudian pemerintah dalam misalnya tata kelolanya berpikir selalu jangka pendek, sebut aja misalnya per pemilu gitu, maka kita tidak akan pernah bisa kemudian menguatkan demokrasi kita, karena akan selalu terjebak pada Mobius strip ya, pita Mobius. Jadi non-orientable object, kita kemudian berputar-putar di situ tanpa kemudian solusi jangka panjang. Gitu. Mas Gun, tapi mengenai politik anggaran ini, apakah sebetulnya masyarakat sipil ini sebetulnya punya akses tidak sih dalam pembuatan kebijakan, pengawasan, seharusnya, idealnya? Ya, dalam diskursus yang selalu diwacanakan tersedia ruang partisipasi kan, button up-nya ada, tetapi dalam praktik itu menurut saya sangat kecil sekali, terutama pada saat realisasi ya politik anggaran. Nah itu menurut saya politik anggaran kita menurut saya sangat elitis ya. Kalau kita perhatikan kekuatan sipil aksesnya sangat terbatas dan jauh lebih banyak ditentukan oleh mereka yang berada di eksekutif legislatif dengan model negosiasi tadi. Misalnya eksekutif punya ruang ya untuk misalnya mengalokasikan anggaran yang kemudian bisa jadi dalam tanda petik alat nego ke legislatif. Pun demikian legislatif menegokan fungsi legislasinya untuk kemudian juga anggaran itu bisa berguna atau memiliki kebermanfaatan untuk mereka. Nah, hal itulah yang kemudian akhirnya terjebak pada yang disebut dengan tendensi mayoritarian dalam pembuatan kebijakan, bukan lagi publik. Tapi siapa yang menentukan suara mayoritas, dialah yang kemudian menjadi penentu kebijakan itu keluar atau tidak. Dan kalau menjadi masalah besar, kalau kemudian apa yang diputuskan itu tidak selaras dengan apa yang dikehendaki oleh publik. Gitu. Mas Gun, berbicara mengenai legislatif, kita akan melihat nih jejak pendapat sederhana berikut mengenai penilaian apakah DPR sudah melakukan pengawasan anggaran yang memadai. 74% sepakat menyatakan belum, dan 26% sisanya menyatakan sudah memadai seperti itu. Ada tanggapannya Mas Gun mengenai hasil polling ini? Ya,
Ya saya nggak tahu ya metodenya, tetapi kalau dari lihat angka itu dan kemudian juga dikaitkan dengan beberapa riset yang kemudian terhubung dengan public trust terkait dengan DPR kan juga demikian. Partai politik dan DPR selalu berada di posisi paling bawah dari institusi-institusi yang dipercaya oleh publik. Makanya wajar aja sih menurut saya ya kalau mayoritas persepsi itu meyakini bahwa pengawasan kan salah satu fungsi yang ada di DPR sebenarnya selain fungsi legislasi, controlling kan, itu belum bisa optimal apalagi dengan model highly fragmented multi-party system yang kemudian akhirnya apa yang kemudian terjadi di DPR front stage-nya seperti melakukan fungsi-fungsi pengawasan, tetapi di backstage-nya semua diselesaikan lewat kompromi. Tapi apakah dinamika politik 2024 akan memang sangat berpengaruh pada perumusan kebijakan pemerintah yang baru, Mas Gun? Saya lihat biasanya kan begitu ya, apa yang kemudian tadi saya sampaikan, misalnya nih seperti beliau tadi sampaikan, setiap menjelang pemilu pasti kan ada hal-hal yang biasanya berulang seperti tadi ya. Nah nanti juga dalam konteks misalnya jalannya pemerintahan menurut saya Mbak Rara itu juga akan sangat dipengaruhi oleh elit utama dengan circle-nya gitu yang kemudian menjadi mitra koalisi dan itu berpengaruh pada postur kebijakan. Baik, nanti kita dengarkan tanggapan dari Pak Laudy dan juga Pak Fit, tapi kita harus jeda berikut terlebih dahulu dan kita punya juga jejak pendapat serupa. Kita akan lihat hasil pollingnya dengan pertanyaan mengenai apakah program dan proyek negara rawan korupsi dan mayoritas responden menilai program dan proyek negara memang rawan korupsi sebanyak 87%. Kita akan mengulasnya usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi. Kita ke Pak Laude. Pak Laude mungkin tadi menyambung pernyataan dari Mas Gun seperti apa, terutama mungkin dinamika politik dan arah perumusan kebijakan pemerintahan baru nanti. Ya, sebelum saya jawab itu tadi soal tadi kan inti utamanya soal pengawasan DPR ya. Pengawasan DPR ini memang perlu kita harus cermati lebih lanjut. Tetapi ada beberapa hal untuk seorang melakukan pengawasan itu kan harusnya dia betul-betul menjadi pengawas yang netral atas sesuatu. Contohnya ternyata kong kali kong pemanfaatan anggaran itu biasanya juga telah bahkan melalui yang disebut tadi lewat pintu belakang itu ada kompromi-kompromi baru antara eksekutif dengan legislatif. Sehingga apa? Dia tidak bisa melakukan pengawasan yang independen karena dia sudah terlibat langsung dalam hal itu. Bahkan mereka meminta proyek itu banyak sekali di KPK itu kasusnya. Atau penunjukan, oke, boleh ya ada pembuatan sekolah atau rumah sakit itu tapi pakai PT saya seperti itu. Jadi bagaimana melakukan pengawasan kalau sudah dari awalnya itu sudah rusak. Nomor 3, sering dilupakan bahwa dari 500 lebih anggota DPR kita itu 262 kalau saya nggak salah. Itu backgroundnya itu orang bisnis, pengusaha. Karena yang bisa masuk sampai bayar-bayar itu kan yang ada duitnya seperti itu. Jadi ketika dia melakukan pengawasan, dia betul-betul sudah tercemari seperti itu. Oleh karena itu saya pikir dengan kondisi postur DPR kita seperti itu untuk kan mereka itu membuat kebijakan, ya nomor 2 menyetujui anggaran, yang ketiga melakukan pengawasan, itu fungsi utamanya itu. Ini akan sangat berpengaruh, sehingga oleh karena itu saya pikir ke depannya nanti kita harus lihat ini ya, bagaimana siapa-siapa akan terpilih dalam sini, tapi mudah-mudahan ya tidak, komposisinya tidak sejelek seperti yang sekarang. Tetapi setelah saya lihat-lihat, kayaknya akan sama saja. Akan sama saja, bahkan mungkin akan lebih rusak. Ya, oleh karena itu saya pikir masyarakat sipil, masyarakat pada umumnya dan rakyat Republik Indonesia itu harus mau menuntut yang mewakili mereka. Ini problem. Harus kritis gitu ya? Ya enggak, ini adalah salah satu
Pertama harus kritis, tapi yang paling sulit itu misalnya Mbak Rara. Mbak Rara tinggal di mana dan anggota DPR siapa yang mewakili Mbak Rara di sana. Itu hampir nggak ada semua orang kenal. Misalnya saya ini masih KTP Makassar ya. Saya tinggal di Jalan Sunu menurut KTP saya. Tapi yang anggota DPR yang mewakili kepentingan saya di sana itu siapa? Hampir-hampir nggak ketahuan. Jadi accountability dari anggota DPR kita itu hampir-hampir nol terhadap pemilih. Ya ini nih nggak bagus, nggak sehat. Baik. Kita akan bergeser ke Pak Fit, tapi kita akan bergeser mengenai ke depannya. Ini mengenai pembangunan itu sendiri. Pembangunan kan harusnya memberdayakan, membangun kemandirian dan bukan menciptakan ketergantungan. Artinya alokasi anggaran juga harus betul-betul dirumuskan dengan baik seperti itu agar tidak menjadi beban kan. Bagaimana tanggapannya? Ini cukup panjang prosesnya. Kenapa? Membutuhkan waktu yang panjang. Kenapa? Karena alokasi anggaran itu adalah proses komunikasi antara eksekutif sama legislatif. Jadi apapun itu pasti ini sesuai dengan proses. Tapi penggunaan untuk populis itu memang lukratif, sangat-sangat menggiurkan. Kenapa? Karena bisa diklaim bahwa bansos ini adalah bantuan dari pemerintah atau memperbaiki jalan itu adalah memang tugas pemerintah. Kalau sana ekonomi tumbuh, itu bukan karena pemerintah, itu gara-gara saya lebih giat bekerja, ya kan? Kalau seandainya masyarakat lebih sehat, karena masyarakatnya lebih sehat. Jadi memang bisa diklaim untuk bansos dan ada beberapa spending yang lain sehingga sangat-sangat lukratif. Terus gimana cara solusinya? Ya gini, karena ini adalah proses yang hasil dari diskusi antara eksekutif sama legislatif, makanya masyarakat memang harus harus bisa memilih wakilnya yang benar, tapi memang butuh jangka panjang gitu. Waktunya jangka panjang. Nah, mungkin saya tambahkan lebih karena gini, kalau seandainya alokasi anggaran itu tidak lebih banyak untuk peningkatan kapasitas produksi dari satu perekonomian, lebih banyak yang populis, maka basis pajak kita nggak akan berkembang dengan cepat dan itu tidak baik. Sebagai gambaran, kalau saat kita lihat rasio antara berapa cicilan plus bunga utang dibandingkan non-tax itu sekitar 23% kalau nggak salah. Ada tulisan dari Pak Khatib Basri dulu di Kompas sekitar 23 kalau nggak salah. Nah itu cukupnya harus menjadi perhatian. Baik, kita harapkan ini diskusi kita kali ini dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi pegiat korupsi ini bisa kemudian bermanfaat bagi kemudian pemirsa ataupun mungkin ada petinggi-petinggi ataupun pihak berwenang yang kemudian memang berkepentingan bisa kemudian melihat bagaimana sebetulnya kebutuhan program populis dikaitkan dengan apa kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebetulnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah berbicara bersama kami dalam Visi Negarawan. Pemirsa, politik anggaran sudah semestinya bersifat pro rakyat, namun kucuran anggaran semestinya tidak hanya bersifat sebagai bantuan, namun lebih merupakan upaya pengentasan kemiskinan. Menjelang pemilu, anggaran diotak-atik untuk mengikat suara rakyat. Pasca pemilu, hampir dipastikan penyusunan anggaran akan diarahkan untuk memenuhi janji-janji kampanye. Yang perlu dibangkitkan adalah semangat check and balances agar para wakil rakyat tidak hanya menjadi tukang stempel penguasa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Visi Negarawan untuk kali ini. Saya Fitri Megantar ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.